Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ida Parami Sintia, NIM 22141011032, rombel 26. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban dari UAS yang telah diberikan. Langsung saja untuk soal yang pertama, bagaimanakah pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Adakah keduanya berkaitan? Jawaban saya, secara langsung, yoga dan proses pembuatan banten mungkin tidak memiliki hubungan yang langsung. Yoga lebih fokus pada praktik fisik dan meditasi individu, sementara pembuatan banten adalah bagian dari upacara keagamaan yang melibatkan persembahan kepada Tuhan atau dewa. Namun secara tidak langsung, keduanya dapat memiliki hubungan dalam konteks spiritual dan kesadaran. Bagi beberapa orang yang mempraktikkan yoga, proses pembuatan banten mungkin menjadi salah satu bentuk ekspresi dan penghormatan kepada alam semesta atau entitas yang lebih tinggi. Ini dapat memperdalam pengamalan spiritual mereka dan membantu mereka merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikan pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Jawaban saya, dalam tradisi Hindu, banten memiliki beberapa kelebihan penting. Yang pertama, penghormatan kepada dewa. Banten merupakan persembahan yang diberikan kepada dewa dalam agama Hindu. Melalui banten, umat Hindu dapat mengungkapkan rasa penghormatan, rasa syukur, dan permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, simbolik dan spiritual. Banten memiliki makna simbolis dan spiritual yang dalam, sehingga elemen dalam banten memiliki arti dan tujuan tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam semesta dan yang lebih tinggi. Banten menjadi wujud nyata dari pengabdian dan koneksi spiritual. Selanjutnya, kesadaran dan kesederhanaan. Membuat banten melibatkan proses yang melibatkan kesadaran dan kehadiran diri. Ini dapat membantu individu dalam mengembangkan kesadaran diri, kesederhanaan, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menciptakan harmoni. Banten juga dapat membantu menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam lingkungan di alam sekitar. Misalnya, banten yang melibatkan elemen alam seperti bunga, daun, dan air dapat membantu memelihara hubungan yang baik dengan alam dan menyadarkan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, sebagai sarana penguatan ikatan sosial. Tradisi membuat banten sering melibatkan partisipasi keluarga dan komunitas. Proses ini memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan komunitas, serta mempromosikan kerjasama dan membangun solidaritas. Soal yang ketiga, bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri sendiri? Jawaban saya, strategi perlu dilakukan bagi diri sendiri maupun orang lain secara konsisten dan berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan komitmen dari setiap individu untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas. Menyadari betapa pentingnya pendidikan yang jujur, adil, dan transparan dalam segala kegiatan aspek kehidupan. Selanjutnya, melibatkan diri dalam mendukung penegakan hukum dan sistem peradilan yang adil dan independen. Melaporkan kasus-kasus dengan dugaan korupsi kepada otoritas yang berwenang dan memberikan bantuan jika diminta untuk membantu proses penyelidikan. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan diri dan pemahaman tentang korupsi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Soal selanjutnya, ketika Anda mengunjungi panti asuhan,
apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda. Ketika saya mengunjungi panti asuhan, ada beberapa kegiatan yang dapat saya lakukan dalam kegiatan studi lapangan tersebut. Berikut mungkin kegiatannya. Yang pertama tentunya observasi, yaitu mengamati kehidupan sehari-hari anak di panti asuhan tersebut, melihat bagaimana mereka tinggal, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, ada wawancara. Melakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan, staf, ataupun bahkan anak-anak yang tinggal di sana. Kita dapat bertanya-tanya tentang kehidupan mereka, tentang apa yang mereka hadapi, serta harapan dan impian mereka. Selanjutnya, berinteraksi. Kita dapat berinteraksi secara langsung dengan anak-anak di panti asuhan, bermain, berbagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah sosial yang terkait dengan panti asuhan tersebut, seperti pendidikan anak-anak yang kurang mampu, pelindungan anak-anak, dan upaya pemberdayaan anak-anak tersebut. Selanjutnya, nilai apa yang kita dapatkan selama kunjungan panti asuhan tersebut, yaitu nilai karma dalam agama Hindu. Mengajarkan pentingnya bertindak tanpa mengharapkan imbalan dan melakukan tindakan baik kepada sesama manusia. Kita dapat menerapkan nilai ini dengan memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan tersebut tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Dengan menerapkan nilai-nilai berbagi, kita dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam studi lapangan di panti asuhan tersebut dan memberikan dampak positif pada kehidupan anak-anak yang tinggal di sana. Soal selanjutnya yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang yang semacam itulah dapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Baik, jawaban saya, sifat korupsi pada manusia tidak hanya terbatas pada individu dengan kepercayaan agama yang teguh atau individu yang merasa pasrah sepenuhnya. Sebagai contoh, seorang yang memiliki keyakinan agama yang kuat dan merasa pasrah sepenuhnya juga dapat terlibat dalam korupsi jika mereka memiliki keserakahan yang tinggi atau tergoda oleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak jujur. Namun di sisi lain, seseorang yang tidak memiliki keyakinan agama yang teguh atau rasa pasrah sepenuhnya juga dapat menghindari perilaku korupsi karena faktor lain seperti sistem hukum yang efektif atau norma sosial yang kuat yang menghargai integritas. Dengan demikian, hubungan antara kepasrahan dan sifat korupsi pada manusia tidak dapat disederhanakan menjadi kausalitas yang langsung. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal tersebut sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian yoga center selama ini. Jawaban saya, pernyataan tersebut dapat terkait dengan konsep yoga dan pranayama dalam pengkajian yoga center. Dalam konteks ini, yoga dan pranayama dapat membantu individu memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan praktik yang konsisten dan disiplin, individu dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam, serta meningkatkan kontrol atas pikiran dan emosi, mengintegrasikan nilai-nilai yang diyakini ke dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui proses ini, individu dapat mencapai keselarasan yang diperlukan untuk menyadari kebenaran dan mencapai kesempurnaan dalam hubungan dengan diri sendiri dan alam semesta. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, persembahan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Apa makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawaban saya, dalam Bhagavad Gita bab tentang bakti, Krishna mengajarkan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Pernyataan ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijaksana dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kita. Krishna menjelaskan bahwa meskipun kita mungkin tidak berhasil sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan dengan hal-hal duniawi seperti keinginan materi atau nafsu duniawi, kita masih bisa mencapai kesucian dan keberkahan jika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Dalam konteks ini, melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang berarti menjalani hidup dengan tanggung jawab dan disiplin. Menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh kesadaran dan integritas. Selanjutnya soal nomor 8. Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawaban saya terkait dengan pernyataan bahwa upacara ngaben itu terlalu boros, perlu dicatat bahwa setiap individu memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda terkait pentingnya upacara tersebut. Bagi sebagian orang Bali, ngaben adalah bagian integral dari tradisi dan kepercayaan mereka, dan mereka memandangnya sebagai penghormatan yang pantas untuk para leluhur dan roh-roh yang telah meninggal. Meskipun biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara ngaben mungkin cukup besar, masyarakat Bali cenderung memprioritaskan pentingnya menjaga kehormatan adat istiadat mereka. Perlu diingat bahwa nilai-nilai budaya dan agama sangatlah pribadi dan beragam, sehingga perspektif setiap orang dapat berbeda dalam hal ini. Selanjutnya soal nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yadnya besar-besar seperti nganteglingge dengan biaya yang besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban saya, keyakinan agama dan praktik keagamaan adalah hal yang sangat pribadi bagi setiap individu. Di sisi lain, sumbangan untuk beasiswa anak miskin adalah usaha untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa orang ogah-ogahan untuk menyumbang dalam hal ini. Beberapa alasan mungkin termasuk kurangnya kesadaran tentang masalah tersebut, ketidakmampuan finansial, atau fokus pada kegiatan lain yang dianggap mereka lebih penting atau memiliki dampak yang lebih langsung dalam masyarakat. Penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki prioritas dan nilai-nilai yang berbeda dalam hidup. Sementara itu, upacara agama adalah bagian penting dari identitas dan praktik keagamaan bagi banyak orang. Itu tidak berarti mereka tidak peduli terhadap masalah sosial atau tidak ingin membantu orang lain. Nah, menghadapi realitas ini sebagai masyarakat penting untuk mengedukasi orang-orang tentang masalah sosial dan kebutuhan mendesak yang perlu ditangani, termasuk beasiswa untuk anak miskin.
Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah pola pikir dan mendorong partisipasi dalam upaya sosial yang lebih luas. Selanjutnya soal yang terakhir. Terdapat mantra yang artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama di lingkungan kerja. Di tempat kerja ketika ada kepemimpinan yang bijaksana dan karyawan yang berdedikasi. Ada kesejahteraan dan kejayaan. Kesejahteraan diwujudkan melalui suasana kerja yang harmonis. Selanjutnya mungkin ada di lingkungan keluarga. Dalam keluarga ketika ada keterlibatan aktif dari setiap anggota keluarga dan sikap saling menghormati, kesejahteraan keluarga tercipta. Kemuliaan diwujudkan melalui ketulusan, kejujuran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral. Selanjutnya dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ketika guru yang berpengetahuan dan siswa yang bersemangat, ada kesejahteraan dan kejayaan. Guru yang mencerminkan kualitas Krishna sebagai penguasa yoga, memimpin siswa yang ingin belajar seperti Arjuna, menuju kesejahteraan yang intelektual dan perkembangan pribadi yang abadi. Kemuliaan terwujud melalui etika belajar. Selanjutnya di lingkungan pelayanan masyarakat. Ketika individu atau kelompok masyarakat berusaha mengatasi kesulitan dan melayani orang lain dengan dedikasi dan ketulusan. Mereka mencerminkan konsep Bhagavad Gita, kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui bantuan yang diberikan. Kejayaan melalui perbaikan kondisi sosial atau lingkungan, dan kemuliaan melalui integritas dan semangat untuk melayani yang lebih besar dari diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.